Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dengan NIM 2007211000008. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kepemilikan dalam Islam. Bersama rekan saya yaitu Septi Tri Rusmania dengan NIM 2007211000019, Sofatul Millah dengan NIM 2007211000042, dan Zainuddin dengan NIM 2007211000202. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu pengertian kepemilikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kepemilikan. Pengertian dan dasar hukum kepemilikan secara bahasa memiliki arti kepemilikan atau al-milk, berasal dari bahasa Arab dari akar kata malaka, yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Adapun menurut ulama fikih, adalah kekhususan seorang pemilik terhadap sesuatu untuk dimanfaatkan selama tidak ada penghalang syar'i. Islam mengaku adanya hak milik pribadi, milik umum maupun negara. Islam juga menghormati hak milik sekaligus aturan-aturannya, seperti halnya jika hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu, maka harus didistribusikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Tri Rusmania, NIM 2007211000019. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kepemilikan. Asas kepemilikan terdapat 4, yaitu asas amanah, infiradiyah, ijma'iyah, dan manfaat. Yang pertama, asas amanah. Allah menempatkan istri, anak, dan harta di satu sisi sebagai amanah dan di satu sisi yang lain sebagai fitnah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak mempunyai kepemilikan mutlak atas harta yang dikuasainya. Manusia diberikan kewenangan mengeksplorasi dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan manusia. Penegasan ini menunjukkan bahwa cara memperoleh dan cara penggunaannya dengan cara yang halal dan berkualitas. Hukum Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari sumber fitnah, sedangkan fitnah itu sendiri suatu perilaku yang memprovokasi individu-individu atau sekelompok orang dengan pemberitaan yang tidak benar. Yang kedua, asas infiradiyah, yaitu kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat atau jasa tertentu yang memungkinkan siapa saja yang dapat mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut, atau jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli. Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan dan dengan sebab-sebab atau cara-cara kepemilikan tertentu. Yang ketiga, yaitu asas ijma'iyah. Menurut hukum Islam, dalam hak individual terdapat hak masyarakat. Hak masyarakat tidak akan menghapus hak individu selama hak masyarakat itu digunakan untuk kepentingan bersama atau umum. Harta dapat dimiliki baik secara individu maupun secara kelompok yang memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemilik. Tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Hak masyarakat dalam kepemilikan individu didasarkan pada kepekaan sosial individu. Kepekaan sosial ini teraplikasikan dalam kewajiban individu untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban ibadah zakat, infak, dan sedekah, serta kewajiban sosial untuk kesejahteraan umum dan bentuk pewakafan. Yang terakhir, asas manfaat. Dari pendekatan filosofis pemanfaatan, kepemilikan harta pada asasnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat. Memanfaatkan harta untuk kepentingan pribadi dan keluarga menjadi kewajiban primer, sedangkan kepentingan sosial kemasyarakatan menjadi kewajiban sekunder. Tetapi pada keadaan tertentu, kewajiban sekunder akan menjadi kewajiban primer. Asas manfaat dalam kepemilikan harta menempatkan pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga menjadi prioritas. Betapa banyak sinyal-sinyal Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menunjukkan itu. Perkenalkan, nama saya Sofatul Millah dengan NIM 2007211000042. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan yang pertama yaitu ikhraj al-mubahat atau penguasaan harta bebas.
artinya penguasaan harta yang belum dikuasai oleh orang lain. Yang kedua yaitu at-tawalud atau anak pinak atau berkembang biak, artinya yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lain. Menurut At-Taqiyuddin An-Nabhani, sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam antara lain: yang pertama yaitu bekerja dengan cara menghidupkan tanah mati. Yang kedua yaitu warisan. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan harta yang menyambung hidup. Yang keempat yaitu pemberian harta negara kepada rakyat. Artinya rakyat diberi harta oleh negara. Dan yang terakhir yaitu harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama adalah kepemilikan individu. Dalam Islam kita dibenarkan atau diperbolehkan untuk memiliki segala benda secara pribadi atau segala harta secara pribadi, yaitu harta atau benda yang kita peroleh secara halal. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah suatu benda atau harta yang bisa kita manfaatkan secara bersama-sama dengan izin syar'i. Yang ketiga adalah kepemilikan negara, yaitu benda atau harta yang dimiliki oleh seluruh masyarakat tapi pengelolaannya diserahkan atau dipasrahkan kepada negara. Yang keempat adalah al-milk at-tam, yaitu apabila suatu materi dan manfaatnya dikuasai oleh seseorang. Yang kelima adalah al-milk an-nakis, yaitu apabila seseorang hanya memiliki materi tapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.